Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam, wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulum wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala wa ta'ala fi kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna 'adzabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisin rawahu Jabir ibnu Abdullah qala Rasulullah man istata'a minkum ayyan fa'an nasa falyaf'al. Amma ba'du. Insyaallah untuk siang ini atau siang menjelang zuhur akan kami sampaikan kurang lebih 20 menit, 15 menit untuk tausiahnya dan yang 5 menit terakhir untuk doa khatmul Quran. Yang pertama tentunya marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat hidayah, inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita telah menjalankan salah satu agenda rutin selapanan atau setiap 35 hari sekali di PPTQ Manarul Islam Indonesia ini, yang pertepatan hari ini bertepatan dengan Ahad Legi tanggal 28 Juli 2024 atau 22 Muharram tahun 1446 Hijriah. Dan tentunya semoga kegiatan ini terus akan berlangsung istiqomah, tidak libur, berkelanjutan, berkesinambungan, solid ya. Dan bahkan kalau seandainya ke depan misalkan ya FKPQ bertepatan dengan bulan Ramadan misalkan, tetap kita adakan, cuma nanti momennya kita rubah menjadi buka bersama atau sahur bersama. Kalau sahur susah ya, kalau buka bersama mungkin. Intinya segala amal kebaikan harus terus kita jaga. Dan poin yang kedua adalah semoga salawat dan salam terlimpahkan Rasulullah SAW yang kita muliakan, kita cintai dan sangat kita rindukan. Singkat saja, masih ada waktu 12 menit untuk tausiah. Di kesempatan mimbar tausiah FKPQ ini atau forum komunitas pecinta Al-Quran ini, dulu awalnya kita menyingkatnya penghafal ya, karena kita khawatir memberatkan. Menghafal itu kan takutnya memberatkan, kita ganti menjadi pecinta, sehingga mengharapkan ke depan yang hadir di sini bukan hanya yang lancar hafalannya, tetapi mereka yang memang dalam proses menghafal atau bahkan mereka yang perlu dimotivasi untuk menjadi penghafal Quran. Oleh karena itu pagi ini atau siang menjelang zuhur ini saya akan menyampaikan tentang sebuah pertanyaan. Kenapa banyak orang yang awalnya ya, ada orang yang susah dimotivasi untuk menghafal Quran. Yang pertama, yang kedua, ketika orang sudah menghafal Quran susah menghafal. Yang ketiga, setelah selesai menghafal Quran, kenapa masih kita menemukan susah dalam menjaga atau mungkin dalam hafalan Quran? Oleh karena itu, siang menjelang zuhur ini saya menyampaikan tema yang ini berangkat dari pengalaman khususnya pribadi saya, khususnya dan secara umum bagaimana telah kami lakukan di Manarul Islam ini, apa yang perlu kita lakukan agar menjadi penghafal yang mungkin,
Kalau hanya penghafal Quran saja itu gampang ya. Sekarang itu 1 bulan hatam, 2 bulan bisa, 1 bulan bisa. Ada metode yang buku saya lihat itu 55 hari selesai mungkin, ada bukunya itu bukunya. Ada 30 hari hafal Quran ada. Tetapi pertanyaannya, kemungkinan itu tetap terjaga terus, itu yang menjadi sesuatu yang tidak mudah. Karena itu mari saya akan menyampaikan tema. Ada di sini kebetulan saya akan menyampaikan 10 poin tentang bagaimana cara kita menjadi penghafal yang mungkin. Yang pertama adalah ittiba'u amsali turuqil hifdzi, itu mengikuti metode menghafal yang terbaik. Bagaimana kita bisa mudah menjaga hafalan Quran itu bergantung kepada bagaimana kita memulai atau metode yang kita gunakan dalam menghafal Al-Quran. Dan tentunya setiap orang itu metodenya macam-macam ya. Ada teori mengulang 40 kali dijamin lancar. Itu kan lihat-lihat orangnya dulu ya. Kalau ada orang diulang ping 1 soalnya ya. Disuruh baca masih bulet ya. Maka ini, oleh karena itu, bagaimana cara seorang dia menggunakan metode yang terbaik dalam menghafal itu yang mempengaruhi bagaimana dia nanti meraih kualitas dalam itqan itu. Dan memang kalau kita melihat kebanyakan para ulama, mereka mengatakan hafalan yang paling bagus atau cara membaca Al-Quran yang paling bagus adalah metode yang selalu dipraktikkan Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril, yaitu metode yang namanya talaki. Talaki itu artinya dibacakan, mendengarkan, ditirukan, kemudian ditasih, itu talaki. Baru kemudian menghafal. Ini yang kalau di Indonesia ini yang saya tahu, ini yang mempraktekkan itu pondok pesantren Yambul Quran di Kudus, Kabupaten Kudus di Krandon ya, di utara Menara Kudus. Itu di sana metodenya itu kalau ustadz dengan santri, pertama ustadz itu membacakan yang ditalakikan, yang kedua santri menirukan bacaan sampai benar, yang ketiga santri kemudian mundur ke belakang untuk menyiapkan hafalan. Poin yang keempat, santri kemudian memejamkan mata untuk konsentrasi. Yang kelima, santri maju untuk setoran, biar setoran. Nah itu dipraktekkan di Solo kok susah ya. Di Solo tuh ditalaki, suruh nirukan, suruh ke belakang menghafal, dikasih waktu 1 jam, merem biar hilang. Yang kedua, al-istiqamah fil jalsati ma'ahil Quran, yaitu cara kita menjadi hafidh yang mungkin adalah kita istiqomah bersama, duduk bersama dengan para ahlul Quran. Itulah fungsinya atau visi misi FKPK adalah bagaimana kita banyak merangkul khususnya para alumni, santri yang masih aktif, para alumni. Jadi alumni itu ketika mereka keluar dari Manarul itu tidak kemudian meninggalkan semua kegiatan Manarul ya. Minimal lah kegiatan satu ini FKPK masih tetap hadir 3-5 hari sekali. Kalau masih ada di daerah Pulau Jawa masih bisa ya. Soalnya kalau luar Jawa mungkin perlu biaya ya. Kalau sini ke Aceh perlu 5 juta sekali berangkat ya. Tapi kalau masih Pulau Jawa, usahakan kalau punya kesehatan dan semoga diberikan rezeki yang lancar bisa datang ke Manarul setiap 3-5 hari sekali. Apalagi yang rumahnya Kelaruan 3-5 hari sekali masih izin ya, jangan ya. Dekat. Itu fungsinya FKBK supaya berduduk bersama dengan ahli Quran itu akan menambah kita mungkin ya, insyaallah. Yang ketiga, ad-du'a lil masyayikh wal asatidzah wal walidin wasalihil muslimin, yaitu dengan kita banyak mendoakan guru-guru kita, para ustadz-ustadzah kita, mendoakan orang-orang tua kita dan mendoakan kaum muslimin. Kenapa demikian? Dengan kita banyak mendoakan kebaikan ke orang lain, insyaallah sesuatu yang baik yang kita berikan itu akan memantul ke kita ya. Kalau kita bersahabat dengan alam, alam bersahabat dengan kita. Mengapa banyak hutan yang kebanjiran? Kenapa banyak daerah yang kebanjiran? Karena masyarakat sudah tidak bersahabat dengan hutan.
hutan gundul kemudian menjadi banjir ya. Ini kan akibatnya karena manusia tidak punya kepekaan. Sama kalau kita punya banyak doa pada orang-orang lain ya, mendoakan guru-guru kita sebagaimana mereka juga mendoakan kita, insya Allah kita diberikan hafalan itqan. Yang keempat, bidayatul yaumi wa nihayatuhu ma'al Quran. Mari yang ingin saya tekankan adalah kita setiap memulai hari kita dan mengakhiri hari-hari kita mulai dengan Al-Quran. Maka saya mengatakan bahagia itu dengan Quran. Bangun tidur dengan Quran, mau tidur dengan Quran, ada di jalan dengan Quran, sedang di rumah bersama Quran, pagi hari bersama Quran, siang hari bersama Quran, sore hari bersama Quran, malam hari bersama Quran. Bersama Quran ya, bukan hanya dengan Quran saja, Quran. Artinya apa? Ketika bangun, kalau kita tuh memulai hari kita ini ya, habis maghrib ya. Kita mulai, kemudian sebelum maghrib kita juga bersama dengan Quran. Yang kelima, al-kafu an kulli ma tulhi wa ta'rid anil Quran. Kita berusaha menghindarkan segala perkara yang bisa mengganggu kestabilan, bisa mengganggu konsentrasi kita bersama dengan Quran. Di zaman dahulu yang namanya godaan itu ada 3 ta. Orang sering mengatakan 3 ta itu harta, kemudian tahta dan tabang dan wanita godaannya. Zaman sekarang semakin maju, muncul lagi namanya 4 ta. 4 ta itu adalah harta, tahta, wanita, dan di zaman sekarang muncullah yang namanya kuota. Orang ngaji sebulan nyantai, nggak pegang habis 1 jam, tangan kuatul. Ini masalah. Sekarang muncul lagi yang tadi 4 ta. Perkembangan zaman, setelah orang memegang HP, muncullah yang namanya 5 ta. Apa itu? Harta, tahta, dan wanita, kuota, dan tambah sosialita. Arab ngaji di SMS, ayo jalan-jalan. Arab nang pondok, ayo rasa nang pondok. Nang jebul lebih enak, lebih bebas. Setelah muncul 5 ta, muncul lagi 6 ta. Harta, tahta, wanita, kuota, sosialita, akhirnya menjadi gelap mata. Nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini yang membahayakan. Itu secara 6 ta ya. Nanti ditambah di 7-8 ta, ditambah sendiri ya. Yang keenam, iktidak bihamasatil aslaf fi ta'amulihi ma'al Quran, yaitu untuk mengitqadkan hafalan, maka kita mengikuti, meneladani semangat para salafun saleh dalam berinteraksi bersama dengan Quran. Jadi kita ini kalau melihat bagaimana salafun saleh bersama Quran luar biasa ya. Jadi mereka itu kita contohkan, misalkan Utsman radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kami setiap mempelajari Quran, kami tidak merubah ke ayat yang lain kecuali sampai kami hatta ta'allamna minhu al ilma wal amal, sampai kami mempelajari ilmunya sekaligus amalnya. Jadi ada metode menghafal Quran itu, metodenya itu setelah diamalkan baru menghafal. Ini metode yang banyak digunakan di negara-negara negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, seperti Turkmenistan, seperti yang Tantan ya, Uzbekistan, kemudian daerah sana pecahan Rusia, itu kalau metode menghafalnya setelah mengamalkan itu baru menghafal. Beda dengan orang di Indonesia. Yang penting apal sih, ora mudeng maknane, ora diamalke, yang penting apal. Ini yang perlu kita koreksi. Yang ketujuh, as-sabru inda muwajahatil bala wal fitan. Cara kita untuk menjadi penghafal yang mungkin adalah kita sabar dalam menghadapi ujian dan godaan. Jadi yang namanya orang menghafal itu punya godaan. Saya dulu pernah punya kesimpulan ya. Barangkali setiap orang punya pengalaman pribadi yang masing-masing. Tiap orang punya pengalaman yang beda. Kalau pengalaman saya, ya, kami ketika di pesantren dulu, biasanya kalau 10 juz yang pertama itu godaannya adalah pengennya lunga-lungo.
konang pondok ora betah. Sebelum juz yang kedua, godaannya adalah biasanya diberikan godaan sakit. Nang pondok kayak loro, karena saking semangat mengaji, semangat bersama Quran, pagi siang sore ngaji bersama Quran sampai lupa makan dengan teratur, kena tipes, kemudian orang tuanya membawanya pulang. Ini mulai godaan muncul. Wah, ini di pondok ki malah loro iki. Mending boyong wae rasa mondok ae. Ini godaan ini. Dan kemudian godaan yang selanjutnya 10 juz yang terakhir itu adalah godaan biasanya kalau di zaman dahulu ya, kalau banyak orang menghafal itu kan rata-rata usia masuk madrasah aliyah, maka godaan terakhir adalah godaan lawan jenis. Udah uji 21 lebih itu sudah pengen nikah misalkan, ini hati-hati ya. Makanya mari saya mengajak, ini godaan. Dan sebenarnya kalau di zaman sekarang banyak anak-anak kecil yang sudah mulai menghafal, godaannya beda. Mungkin godaannya bukan jalan-jalan, godaannya bukan sakit, godaannya bukan lawan jenis, tapi godaannya pas sekarang itu anak-anak itu ada terpengaruh yang namanya satu perkembangan yang ada, sehingga muncullah teknologi yang namanya HP. Sehingga kadang anak itu lebih dekat dengan HP ketimbang dengan Quran. Yang kedua, zaman sekarang muncul yang namanya teori kurikulum merdeka. Saya baru tahu kemarin ada apa? Saya mendengar gini. Kalau orang mau sembuh dari rokok, caranya gimana? Caranya harus merokok. Saya tuh bingung. Ini pengaruh kurikulum merdeka ini. Biar sembuh dari rokok malah suruh rokok. Sama. Ada orang belajar matematika untuk di kurikulum merdeka itu kita tidak perlu pintar matematika. Anda belajar matematika nggak perlu pintar matematika. Ya ini kan masuk membodohi. Ya sama ketika kita menghafal Quran, Anda mau punya hafalan yang itqon, ya udah nggak usah murojaah, tidur aja. Nggak usah murojaah. Ini namanya kurikulum merdeka. Bukan itu ya. Jadi kurikulum merdeka itu artinya, kalau saya memahami ya, merdeka itu artinya kita itu punya kebebasan, tetapi kita arahkan kepada kebaikan. Jadi orang lain nggak bisa mengganggu kita. Jadwal ngaji kita nggak bisa diganggu, itu namanya merdeka. Tapi kalau kita masih lagi ngaji, diajak temannya, ayo jalan-jalan, ayo diajak nggak usah ngaji misalkan. Kemudian kita kok terpengaruh, kita mau masuk pondok misalkan, dipengaruhi, nggak usah ke pondok, nang pondok malah tambah goblok. Nang pondok radio apa-apa, itu misalkan ya. Hal seperti ini, kalau kita masih mendengar ucapan kayak gitu, berarti kita belum merdeka. Merdeka itu artinya kita punya prinsip dan tidak terpengaruh. Bukan kemudian kita artikan merdeka itu bebas sampai naik. Itu sama dengan ini ya, sama dengan misalkan silakan Anda menjadi orang yang kaya. Kalau pengen kaya silakan, tetapi nggak usah kerja, nggak perlu kerja. Padahal yang namanya orang mau jadi kaya harus usaha. Ya. Yang kedelapan adalah kalau kita pengen mungkin, maka caranya adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan kita bersyukur insya Allah kita mendapatkan tambahan dari nikmat itu. 9, agar kita mungkin adalah adamul ya'si wa tadajjur, kita tidak putus asa dan tidak bosan-bosan untuk mengulang hafalan Al-Qur'an. Ya memang sekali karena di pesantren ini, di pondok sesekali nanti kita adakan misalkan yang bentuknya outdoor ya, acara keluar, entah mencari kuliner atau mungkin acara kemana lah, itu mungkin. Tetapi kalau secara prinsipnya bahwa dalam menghafal jangan sampai ada putus asa. Yang terakhir, hifdzul a'malis shalihah. Ketika kita ingin menjadi orang penghafal Quran yang mungkin, maka kita imbangi dengan menjaga amal-amal soleh yang lain. Jangan sampai kita hanya kerjaannya menghafal saja, sementara kita tidak punya sesuatu yang bisa memuluskan itu, yaitu amal-amal soleh. Di antaranya pertama adalah tajdidul wudu. Kita seringlah memperbaharui wudu kita, karena ini susah ya.
Yang kedua salatul lail, jagalah salat malam. Yang ketiga zikrullah katsira, banyaklah berzikir. Kenapa? Orang yang banyak berzikir maka dia akan ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah maka setan tidak akan bisa menggelincirkan. Yang keempat silatul arham, yaitu bersilaturahim. Kemudian yang kelima sedekah, yaitu bersedekah. Dengan banyak bersedekah itu adalah menjadi pemantik kita dimudahkan dalam itqan Quran. Kemudian puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jangan sampai orang menghafal Quran itu dia kemudian mendurhakai orang tuanya. Ya. Terakhir, huduru majalisil Quran, aktif dalam menghadiri majelis Al-Quran. Ini dengan cara seperti ini ada 8 poin ya, 8 hal tadi. Memperbaharui wudu, salat malam, zikir, silaturahim, sedekah, dan silaturahimnya juga enggak sembarang orang ya, tapi silaturahim ke mereka yang cinta Quran sehingga kita termotivasi. Ya. Sedekah, kemudian puasa, berbakti kepada orang tua, dan kemudian menghadiri majelis Quran. Kalau secara umum majelis ilmu yang di dalamnya ada tadabbur Al-Qur'anul Karim. Mari kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan doa khatmul Quran. Untuk doa ini untuk wasilah amal salehnya kita doakan pertama secara umum kepada segenap para donatur Manarul Islam secara umum ya. Baik yang terperinci maupun baik yang rutin maupun yang dalam tempo waktu tertentu. Yang kedua, kita mohonkan doa untuk kemudahan pembangunan Masjid Birrul Walidain lantai 2 ya atas, dan gedung Madrasah Diniyah, dan saya lihat sudah ada ini ya, sudah ada tempat untuk TPA, tinggal nanti disempurnakan biar kelihatan lebih menarik lagi, udah bagus ya. Dan kita doakan juga khusus kepada donatur Pak Gatot ya dan keluarganya, semoga diberikan kemudahan rezekinya, diberikan kemudahan kesehatannya. Yang ketiga, semoga Allah mudahkan untuk proses pengembangan infrastruktur Manarul Islam. Kemudian yang keempat, Allah berikan kemudahan untuk kepada para donatur untuk program para penghafal Quran yang sudah kami rancang kemarin. Kita insya Allah selama waktu 3 tahun ke depan kita membutuhkan para muhsinin. Insya Allah untuk kelancaran kita perlu di pondok ini selama 3 tahun ke depan ya, kita perlu paling enggak ada 10 santri dalam waktu dekat ya. Nanti tahun depan kita targetnya kita tambah lagi. Kemudian lanjutnya untuk segenap para muhsinin Jumat Barokah. Ada beberapa yang rutin setiap pekan dan ada yang rutin setiap bulan ya. Ada. Untuk segenap muhsinin yang memberikan iftar Ramadan yang terakhir 1445 Hijriah, semoga diberikan kemudahan dan semoga tahun depan bisa mendonasi lagi. Kemudian segenap para donatur untuk buletin suara Manarul Islam yang sudah hampir lama nggak terbit ya, sudah 3 kali terbit, kemudian mati suri, semoga bulan depan bisa terbit lagi. Membutuhkan kucuran donasi ya, biar terbit. Paling nggak kita perlu 1 bulan tuh perlu minimal 300.000 sebenarnya untuk bisa menerbitkan buletin yang untuk mempromosikan kegiatan Manarul. Yang terakhir, doa untuk segenap para alumni baik putra putri, santri yang aktif putra putri, semoga diberikan kemudahan urusan mereka dan diberikan kemungkinan hafalan mereka ya, semoga. Ala hadin niyatin salihah wa ala kulli niyatin salihah wa irda'an li maular rahman wa tawassulan bil amali salihah wa tawassulan bil iman wa taqwa wa tawassulan bil asmaul husna wa sifatillahi ta'ala. Ala hadin niyah al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukamma mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana 'ala atrafan nar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma silana dinana alladhi wasmata amrina wa silana dunyana allati fiha ma'ashuna silana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr wa maj'al khaira amrina akhirahu wa khaira amalina khawatima kharaya min yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maradan ghaira muhzin wa la fadi. Allahumma inna nas'aluka khairal masalah wa khairat du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairat thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawazinana wa qimana warfa darajatina wa taqabbal salatana wa ighfir khati'atina wa nas'aluka al-ula minal jannah wa inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar wa ma sinakibatana fil umuri kulliha وأجرنا من إذننا وعذاب الآخرة واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ منا ولا تسل على من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا لا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائجنا التي قد قرأناها آنفا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.